Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusdian Amirul Haj, NIM 118111265, Prodi PAI kelas H, jenis penelitian yang di review etnografi. Oke, baiklah kita masuk ke poin-poin review. Di sini saya poin-poin review dibagi menjadi 12. Poin yang pertama, identitas skripsi yang direview. Kedua, latar belakang. Ketiga, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Kelima, landasan teori atau kajian pustaka. Yang keenam, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Yang ketujuh, pendekatan dan jenis penelitian. Kedelapan, tempat dan waktu penelitian. 9, sumber data penelitian. 10, teknik dan instrumen pengumpulan data. 11, teknik pemeriksaan keabsahan data. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, identitas skripsi yang direview. Untuk judul skripsi, dinamika interaksi sosial pada komunitas marginal di pedesaan, studi etnografi komunikasi masyarakat Talas di desa Samusundu, Sulawesi Barat. Nama peneliti Suherli, asal perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar, tahun terbit skripsi 2017. Adapun poin yang kedua, latar belakang. Di sini saya bagi menjadi dua. Bagian pertama itu permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Nah, permasalahan yang terjadi di tempat penelitian yakni interaksi sosial Talas masih jarang dilakukan dengan kelompok lain. Suatu sosial diletakkan kepada mereka berkonsekuensi terhadap komunikasi masyarakat Talas dengan kelompok lain menjadi terbatas. Perasaan berada pada kelas sosial yang lebih rendah cenderung mendorong mereka memposisikan kelompoknya sebagai masyarakat minoritas, sehingga proses interaksi sosial masyarakat Talas dengan kelompok di luar komunitasnya kurang berjalan dengan baik. Adapun bagian yang kedua, alasan peneliti melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian. Adanya istilah Talas karena masyarakat Talas adalah orang-orang yang hanya tahu mengerjakan pekerjaan kasar dan cenderung membuat mereka malas untuk melakukan sesuatu. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Samasundu menjadi Talas sebagai budak atau batua. Mereka dikategorikan berasal dari masyarakat minoritas serta tidak diperlakukan secara sama seperti masyarakat Samasundu pada umumnya. Karena pandangan seperti itulah antara lain yang membuat interaksi sosial Talas dengan masyarakat lain sangat terbatas, bahkan jarang dilakukan. Talas kerap menjadi objek celaan dari masyarakat lain dan cenderung merendahkan mereka serta menganggap Talas bukan bagian dari masyarakat Samasundu. Di sini ada bagian screenshot paragraf yang memuat data penelitian yang terdapat di latar belakang. Ini adalah screenshot paragraf penelitian. Oke, kita masuk ke poin ketiga, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini ada gambarannya mengenai pertanyaan dan penelitian. Nah, untuk komentar saya, pada dasarnya pertanyaan dan tujuan dibuat untuk sebagai penjelas dari skripsi tersebut. Nah, dengan adanya pertanyaan dan tujuan, maka akan membuahkan solusi dalam permasalahan yang diangkat peneliti. Untuk itu, peneliti dalam membuat pertanyaan dan tujuan sudah baik, karena dalam pertanyaan harus sama dengan tujuan dan jumlahnya, dan disitulah pertanyaan dan tujuan sama-sama memiliki 2 poin. Tapi alangkah baiknya peneliti memberikan pertanyaan lebih dari 2 sebagai penguat dalam menerangkan permasalahan yang diangkatnya, bahkan bisa menarik perhatian bagi pembaca. Poin yang keempat, manfaat penelitian. Di sini ada gambarannya di tabel manfaat penelitian. Untuk komentar saya, manfaat yang diuraikan peneliti secara
teoritis dan praktisi cukup bagus. Secara teoritis diuraikan manfaatnya, yakni memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca, memperkaya wawasan studi ilmu komunikasi bagi mahasiswa. Sedangkan secara praktisi manfaatnya sebagai bahan introspeksi bagi setiap masyarakat dalam melakukan proses interaksi sosial dengan masyarakat lain, sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu dan teori-teori komunikasi serta bahan bagi pengembangan peneliti selanjutnya. Jadi peneliti dalam membuat skripsi sudah menunjukkan hasilnya dalam pemaparan manfaat dari pembuatan skripsi. Oleh karena itu, dengan adanya manfaat bisa membuat orang tertarik untuk mengikuti hasil dari penelitian, baik itu sebagai bahan rujukan atau pengembangan peneliti selanjutnya. Untuk poin yang kelima yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Yang bisa kita lihat sama-sama, sini ada gambarannya bentuk tabel. Ya, untuk komentar saya mengenai hal tersebut, di sini penulis dalam kutipan menurut saya sudah baik jika dilihat dari segi nama, tahun, dan nomor halaman. Tapi ada beberapa teori yang dipaparkan tanpa mencantumkan sub-sub dari teori. Nah, ini yang membuat saya kurang dalam memahami apa yang terdapat sub-sub dari teori tersebut. Nah, teori tanpa sub-sub yaitu etnografi komunikasi dan interaksi sosial dalam pandangan Islam. Poin yang keenam, kajian peneliti terdahulu. Di sini adalah kajian peneliti yang terdahulu. Ini ada gambarannya. Oke, untuk komentar saya ini, jadi di sini peneliti memaparkan 3 penelitian terdahulu yang nantinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian skripsinya. Di sini pembahasannya hampir sama, yakni mengenai komunikasi dan interaksi. Poin yang ketujuh, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif jelas dan jenis penelitiannya etnografi komunikasi. Di sini ada penjelasan mengenai pendekatan dan ada juga penjelasan jenis penelitian dalam bentuk skitsor. Oke, kita lanjut ke poin 8, tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian yaitu Kampung Talas, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian ini dilakukan mulai Agustus sampai Oktober 2016. Yaitu sumber data penelitian. Adapun yang menjadi subjek yaitu masyarakat Talas yang tinggal di Desa Samasundu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dan fokus penelitian ini adalah pola komunikasi yang digunakan ketika masyarakat Talas melakukan interaksi sosial dengan kelompoknya maupun kelompok lain di Samasundu. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang dengan perincian partisipan dari Talas sebanyak 4 orang dan partisipan dari Samasundu sebanyak 3 orang. Partisipan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu partisipan yang tinggal di Talas dan menjadi partisipan kunci, serta partisipan yang tinggal di Samasundu dan menjadi partisipan pelengkap dari informasi tambahan yang diperlukan oleh peneliti. Ini di poin ke-10 yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu observasi partisipan, yang kedua wawancara mendalam, dan yang ketiga dokumentasi. Nah, untuk instrumen atau alat pengumpulan datanya, yang pertama itu peneliti sendiri, yang kedua pedoman wawancara, dan yang ketiga alat rekam. Oke, kita masuk ke poin ke-11, teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini komentar saya mengenai teknik pemeriksaan keabsahan data. Untuk skripsi penelitian ini dalam teknik keabsahan data tidak ada dicantumkan di bab 3 atau bab lainnya.
Sebenarnya dengan adanya teknik pemeriksaan keabsahan data membuat penelitian yang diangkat menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya hasilnya tanpa ada keraguan. Jadi selama menjalankan proses penelitian, baik itu dari peneliti atau sumber, tidak lepas dari kesalahan. Maka untuk mengurangi kesalahan data tersebut, peneliti perlu mengadakan pengecekan data yang sebelum dijadikan dalam bentuk laporan. Oleh karena itu, pentingnya teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai tolak ukur penilaian pembaca. Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin 12, teknik analisis data. Di sini ada gambarannya. Untuk teknik analisis datanya di sini menggunakan teknik analisis data Kurzweil dalam Kurzweil. Nah, untuk komentar saya, di sini peneliti menggunakan 3 analisis data dalam penelitiannya. Peneliti sudah menerapkan sesuai dengan analisis data yang ada dengan mendeskripsikan hasil penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan membandingkan beberapa temuan lapangan, dan tahap terakhir adalah menginterpretasi hasil analisis. Nah, mungkin itu review skripsi dari saya tentang tentang pendekatan etnografi. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.